Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kelima ini, topik yang diambil oleh Bu Silvi dan Pak Richard adalah multimedia dalam pembelajaran. Ya. Seperti diketahui bahwa media pembelajaran ini adalah alat untuk guru menyampaikan materinya siswanya lebih menarik atau lebih senang. Sehingga media ini suatu alat ya untuk dalam proses pembelajaran itu ya pembelajarannya lebih disenangi oleh siswanya. Maka dari itu ya di era sekarang ini yang bernuansa digital ya maka terjadi penggabungan media. Yang pertama yang digabungkan itu media teks, kemudian media audio, media video, ya, kemudian media grafik. Semua media itu yang sama dan makin kecil serta berada dapat dibawa dalam saku Anda. Maksudnya media-media yang dimaksudkan tadi ya adalah semakin simple ya, penggunaannya juga sangat beragam ya. Oke. Nah, mungkin dari penjelasan ini ya bisa kita terjemahkan ya. Media teks itu apa? Ya. Ada yang media teks itu apa? Bu. Ya, silakan. Ya. Kenalkan nama saya dari kelas Palembang. Yang dimaksud dengan media teks itu, Bu, misalnya menggunakan berupa tulisan. Menggunakan tulisan. Ya. Bisa juga, ya. Media teks itu berupa buku. Misalnya ya, berupa PowerPoint ya. Tapi dia bentuknya tulisan, sudah betul ya. Jadi media teks itu media sebagai kelengkapan dari kegiatan pembelajaran itu misalnya ada gambar. Di gambar itu dijelaskan, ada teks di sampingnya. Ya. Misalnya kalau kamu mengajar anak sekolah dasar, ya, ada gambar burung, ya. Lalu di samping burung itu ditulis burung. Artinya gambar tadi diperjelas dengan teks, ya. Kemudian misalnya kamu mengajar permainan bola basket, ya tidak cukup dengan kamu gambarkan bolanya, tapi langsung di sampingnya ditulis bola basket. Artinya teks itu adalah lebih memperjelas dari keterangan yang ada di sana atau gambar yang ada di sana seperti itu. Ya betul. Sekarang yang berikutnya media audio apa? Siapa yang mau menjelaskan? Izin, Bu, berupa suara, Bu. Atau seperti musik gitu, Bu. Audio. Ya, suara atau musik. Tapi kan kita bisa menjelaskan apa definisi dari video audio media audio. Izin, Bu, Ada lagi menjelaskan. lain? Ya. Saya, Bu. Ya. Misalkan belajar itu sistemnya kita listening, Bu, mendengarkan penjelasan dari guru maupun dari dosen secara mendengarkan, tidak terlihat oleh mata, namun kita mendengarkan. Oh ya, betul. Bagus ya. Jadi media audio itu ya proses pembelajaran. Misalnya kalau sekarang ini kita kan sinkron langsung bisa ada gambarnya Bu Silvi, ada gambarnya Dimas ya. Berarti itu kan video yang dilihat ya. Sekarang kalau yang audio itu ya yang didengar. Ya, apa saja? Bisa saja suara Bu Hartati yang kamu dengar. Itu audio. Jadi ya media yang bisa didengar oleh siswanya ya. Ya bisa juga berupa musik, bisa juga berupa apa saja yang ada hubungannya dengan audio ya. Jadi media yang dapat
didengar, maksudnya itu, bukan tidak bisa didengar. Ya, oke. Berikutnya, mungkin nanti Pak Richard atau Bu Silvi bisa menambahkan dari apa yang Ibu tadi jelaskan ya. Berikutnya adalah media video. Nah, apa itu? Media yang berupa gambar dan media yang berupa gambar yang bersuara dan bisa diamati. Terima kasih, Bu. Media yang berupa gambar yang bisa diamati. Ya, video itu gambar yang bisa dilihat ya. Jadi bergerak dia seperti biasanya ya. Kalau nggak salah minggu kemarin sudah menjelaskan tentang video animasi ya. Berarti dia bergerak sesuainya ya. Nah, kalau video ini bisa juga video pembelajaran itu misalnya Bu Silvi yang sedang mengajar, itu videonya dilihatkan. Artinya videonya Bu Silvi itu direkam, kemudian dilihat. Yang jelas kan pasti ada suara kalau video itu terdiri dari ya visual dan non visual, bisa dilihat dan bisa didengar ya. Itu namanya video. Masa video cuma ada suaranya kan nggak mungkin. Pasti ada gambar dan ada suara. Jadi itu namanya video. Ya, bagus Mariani. Sekarang grafik. Apa grafik? Grafik tuh Bu biasanya media yang ini yang disajikan datanya dalam bentuk data Bu. Misalnya bisa disajikan dalam grafik batang ataupun grafik garis dan sebagainya Bu. Oke, bagus. Artinya ya di dalam era informasi digital ini terjadi penghubungan ke 4 media yang dimaksud oleh Bu Silvi ini menjadi satu. Sehingga proses pembelajaran itu sangat lebih menarik. Jadi kalau misalnya terdiri dari satu-satu, misalnya teks saja, atau audionya saja, hanya bisa didengar saja, atau videonya saja, atau grafiknya saja, mungkin dalam pembelajarannya itu agak kurang menarik. Tetapi kalau keempat media ini disatukan menjadi satu model pembelajaran yang didesain oleh seorang guru, maka dia akan lebih menarik. Padahal di sini di era digital ini keempat media ini bisa digabung menjadi satu, ya. Jadi paham itu ya? Ya, Bu. Oke ya. Nah, ini sudah dijelaskan bahwa media yang sama dan makin kecil serta berada dalam saku. Saking kecilnya kan misalnya HP kamu itu sudah bisa dibuat di sana dan flash dan sebagainya. Sekarang ini kan banyak sekali ya media-media, alat media untuk menyajikan media yang kamu jadikan model pembelajaran kamu. Ya, lanjut. Nah, mengapa multimedia? Jadi kita artikan dulu, apa itu multimedia? Ya, siapa yang bisa menjelaskan apa itu multimedia? Ada yang bisa menjelaskan? Nah, ya setelah kita lihat di dalam PPT yang kedua ini, tadi kan sudah Ibu jelaskan, ada 4 hal tadi media. Kalau dijadikan satu, namanya multimedia. Jadi tidak satu, tidak teks saja, tidak video saja, ya, tidak apa namanya, apa tadi yang satunya? Tidak grafik saja, tapi keempat hal itu dijadikan satu, namanya multimedia. Ya, jadi digabung menjadi satu, keempat hal tadi, ada teks, ada audio, ada video, kemudian ada grafik, dijadikan satu, ya, namanya multimedia. Tidak satu.
dapat juga dijadikan satu persatu, tapi kemungkinan tidak menarik. Jadi untuk lebih menarik, maka ya keempat hal yang kita sebutkan tadi digabung menjadi satu, maka namanya multimedia. Nah, multimedia itu sendiri ya, itu penyerapannya sebesar 1,5% melalui sentuhan. Berarti kan harus ada sentuhan, harus ada aplikasinya ya. Diklik ini, diklik ini, diklik ini misalnya ya. Kemudian penerapannya sebesar 3,4% melalui penciuman ya. Nah, nanti mungkin Bu Silvi bisa menjelaskan ya. Kemudian penyerapan sebesar 11% melalui pendengaran. Nah, pendengaran itu tadi yang jelas itu audio tadi ya. Nah, kemudian penerapan sebesar 83% melalui penglihatan. Artinya akan lengkap sekali ya suatu media pembelajaran itu apabila ya dikaitkan dengan empat hal ini. Yang pertama dengan sentuhan, kemudian dengan penciuman, kemudian melalui pendengaran, dan yang keempat adalah melalui penglihatan. Jadi audiovisual itu adalah 83 tambah 11 berapa persen? Berarti ada 94%. 94% itu ya yang didapat dari penerapan melakukan dan penerapan melalui penglihatan. Jadi akan besar sekali sumbangannya bagi proses pembelajaran apabila seseorang guru itu membuat penyerapan melalui pendengaran dengan penerapan melalui penglihatan. Nah, tambahnya ada berapa tuh? 3,4 sama ini. 4,9 ya. Jadi ada 4,9% melalui sentuhan dan ya, jelaskan dari PowerPoint ini nih ya, atau PPT ini. Mungkin Bu Silvi bisa menambahkan dari apa yang sudah Ibu Tati jelaskan? Ya, jadi mengapa multimedia ini untuk baik digunakan karena kita lihat komponennya ya, terutama untuk pendengaran dan penglihatan. Melalui multimedia itu ada berupa video itu dapat kita lihat, dapat kita dengar gitu. Nah, dari pendengaran dan penglihatan timbullah, oh paham materi yang disajikan, misalnya temanmu menampilkan multimedia, materinya tentang apa. Oh dosen misalnya kan menampilkan multimedia, materinya tentang apa, kayak gitu. Karena memang kalau kita hanya melihat misalnya hanya berupa kata-kata kayak gitu kan, berdasarkan pembahasan yang di awal ada teks tanpa ada video, maka penyerapannya itu sangat tidak terlalu maksimal. Tapi kalau digabungkan seperti ini, ada teks, ada audio, ada video, dan ada grafik. Kalau grafik ini jarang ya, tergantung mata kuliahnya atau materinya. Biasanya teks, audio, sama video yang sering kita jumpai gitu pada saat proses pembelajaran ya. Jadi itulah mengapa pentingnya penggunaan multimedia khususnya dalam pembelajaran seperti itu. Oke, itu saja Bu. Jadi memang kita harus Bu Silvi. ya melihat. Jadi akan lebih jelas ya. Jadi yang dimaksud dengan penerapan multimedia itu ya titik beratnya pada pendengaran sama penglihatan ya. Jadi untuk penyerapan dari pendengaran itu 11%, kemudian dari penglihatan itu 83%. Artinya kalau membuat video pembelajaran, maka kemungkinan mahasiswa paham atau jelas dengan materi yang disampaikan oleh guru itu 83%. Tapi kalau disertakan dengan
suara-suara misalnya ya, maka pendengaran itu menyumbang 11%. Sisanya dari sentuhan dan penciuman. Jadi seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini adalah multimedia interaction-nya ya, apa namanya, deskripsinya ya. Nah, kecil Bu Silpi, tidak lihat. Jadi ada kayak seperti reklame ya. Ini ragam. Kelihatan Bu? Ya, kelihatan. Ini Contohnya aja Bu, contoh multimedia interaktif. Nah, ini Ibu Silvi sudah membuat ya contoh media. Ya. Ini reklame ya Bu Silvi. Iya Bu. Ya. Nah, jadi suatu media interaktif yang seorang pengguna atau pembaca dia akan lebih tertarik untuk membeli atau melihat ya, membacanya apabila disertakan dengan gambar ya. Nah, di halaman sampingnya ada teksnya untuk lebih memperjelas. Jadi teks juga memberikan sumbangan untuk memperjelas dari media yang disampaikan ya. Nah, kemudian gambar-gambarnya itu membuat orang lebih menarik untuk membacanya, untuk tahu ya. Akhirnya ingin mencoba ya, kalau itu reklame tentang makanan misalnya atau tentang obat-obatan atau vitamin ya. Oh, coba dulu. Karena dari media yang disampaikan itu membuat seseorang itu tertarik begitu ya. Demikian juga dengan yang di sebelahnya ya. Yang di sebelahnya itu ada gambar ya, tapi tidak begitu bisa dipahami gambar apa itu, seperti gambar lambang ya, lambang, atau kalau di cerita-cerita itu apa itu kayak untuk kalau wayang itu kan jadi tanda simbol. Nah, dengan simbol itu ada penjelasannya. Nah, sekarang dengan simbol yang ada itu apakah bisa paham orang membacanya? Nah, tergantung. Jadi, makanya dari contoh ini perlunya multimedia dalam suatu model pembelajaran. Itu yang bisa saya sampaikan di situ, Bu Silvi, dari apa yang dilihat di PowerPoint-nya itu. Ini lanjut. Iya Bu. Ntar Bu ya. Sudah Bu. Ini media interaktif, multimedia ya, dan instruksional ya. Instruksional ya. Integrasi berbagai media seperti media teks, papan tulis, audio, video ke dalam satu jenis media interaktif ya. Tadi sudah dijelaskan. Interaktif itu apa? Interaktif itu media mungkin bisa bergerak, dia kan bisa, kalau misalnya lari itu ya, gambarnya itu seakan-akan lari tapi dia di tempat ya, lari di tempat. Jadi interaktif itu satu gambar yang menunjukkan aslinya ya, aslinya. Kemudian pengguna lebih nyaman dalam mempelajari isi media secara berulang-ulang. Ya, karena ketertarikannya tadi mungkin dia belum jelas, ya, menyenangkan, diulang-ulang sehingga yang membaca lebih paham. Kemudian teknologi animasi, ya, simulasi dan visualisasi komputer, pengguna akan mendapatkan informasi yang lebih real dari informasi yang bersifat abstrak. Artinya dengan video atau dengan
dengan apa tadi yang nomor 1? Itu dia akan lebih memberikan nuansa, ya, menyenangkan, nuansa paham, lebih paham. Nah, biasanya kalau yang dikatakan multimedia interaktif itu, misalnya tadi sudah saya jelaskan, ya, gambar orang dalam posisi bermain bola basket atau dalam posisi dribbling. Nah, di situ dijelaskan bagaimana dribbling itu, tangannya seperti apa, posisi badannya seperti apa, kemudian pandangannya seperti apa. Nah, itu dibuat animasi. Nah, yang melihat juga senang, ya, kemudian gambarnya menarik, ya, videonya menarik, sehingga diulang-ulang bisa dilihat. Akhirnya orang yang tidak suka dengan basket menjadi tertarik, ya. Jadi satu motivasi untuk orang itu lebih, ya. Kemudian manfaat oleh siswa, ya, dapat menggali kemampuan individual siswa serta menimbulkan daya tarik, ya, sehingga diharapkan dapat melahirkan motivasi. Tadi sudah saya jelaskan, dengan ketertarikan media itu yang tadinya tidak kepingin, akhirnya menjadi kepingin. Yang tadinya tidak suka menjadi suka. Yang tadinya tidak tertarik menjadi tertarik, ya. Itulah kelebihan dari media informasi atau media interaktif yang disajikan oleh guru, ya. Kemudian dengan media interaktif tadi, permasalahan keterbatasan kemampuan daya serap mahasiswa dan keterbatasan kemampuan guru saling mengisi. Misalnya seperti sekarang ini, ya, yang membuat materi Ibu Sil. Jelaskan, ya, dari PowerPoint keempat bahwa di situ ini sudah dijelaskan. Mungkin bisa menambahkan, silakan. Pak Richard? Ya Pak, Ibu. Sudah masuk. Kalau misalnya mau ada yang ditambahkan dari apa yang sudah dijelaskan? Oh, kayaknya sudah cukup Bu. Kalau untuk yang bagian ini Bu. Ya, silakan lanjutkan. Ya, Bu. Nah, masuk ke slide kelima, ya. Softwarenya Bu. Ini softwarenya, ya. Nah, dari interaktif multimedia, ya, introduction-nya itu, ya, Bu Silvi sudah menyontohkan software apa saja yang perlu dipahami atau dimiliki, ya, diketahui oleh mahasiswa. Jadi kalau untuk presentasi itu, ya, buat PowerPoint, ya, Office itu cara-caranya ini Bu Silvi, ya, cara-caranya. Iya, ini ya Bu, softwarenya Bu, lebih ke software untuk multimedia interaktifnya Bu. Jadi bisa gunakan silakan, PowerPoint. Silakan Bu Silvi jelaskan. Oke Bu, baiklah untuk mahasiswa semester 3, jadi ada pengumpulan tugas kan di akhir semester nanti. Nah, kalian nanti bisa membuat multimedia itu di bagian yang ini. Nih, bisa pengolahan video, bisa menggunakan aplikasi atau software Movie Maker, Adobe Premiere, Visual Studio, Camtasia, dan lain-lain. Ini.
Nah, tapi kalau kita kuliah biasanya memakai ini ya, Microsoft PowerPoint, terus Open Office Impress, Apple Keynote, Adobe Encore ya. Kemudian untuk pengolah gambar. Nah, kalau kita biasanya menggunakan Corel, benar ya? Kalau kita mau ngedit foto kayak gitu supaya lebih cantik dilihat, lebih bagus sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalian bisa menggunakan Corel, mengedit foto, terus Photoshop, Firework, dan lain-lain. Animasi. Nah, animasi ini lebih ke kayak video ya, video animasi seperti itu. Nah, menggunakan softwarenya bisa Flash, Swish, 3D Max, Blender, dan lain-lain. Nah, Blender ini bukan Blender yang untuk masak gitu ya. Ketemu Blender, jus kayak itu. Bukan, ini adalah softwarenya. Nanti kamu cari Blender gitu kan. Rupanya salah sasaran gitu. Terus pengolah suara, audio recorder, terus Audacity, Adobe Audition. Ini adalah salah satu contohnya saja. Bu, boleh nggak kalau menggunakan yang lain? Selain yang 3 ini boleh, silakan ya. Kalian bisa mencari referensi yang lain. Kemudian pengolah video. Nah, Movie Maker. Bisa kalau Movie Maker nih di HP juga bisa ya untuk ngedit-ngedit video gitu kan, menggabungkan video satu dengan yang lain. Terus Adobe Premiere. Tadi sudah kan, Visual Studio, Camtasia. Nah, biasanya menggunakan video ini Camtasia juga bisa, Camtasia. Jadi tinggal klik di Google, tulisannya seperti ini, Camtasia. Tuh, pelajarilah dari beberapa contoh software yang bisa kalian gunakan nanti untuk membuat tugas akhir multimedia. Ya, yang ada suaranya, pakai yang ini, pengolah suara. Terus menggabungkan video, bisa menggunakan yang salah satu contoh di bawah ini. Terus mau ada yang bergerak-gerak, artinya animasi ya, menggunakan Flash, Swish, 3D Max, Blender, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan nggak untuk softwarenya, software multimedia interaktif? Ayo, karena ini yang akan kalian gunakan ya untuk mengumpulkan tugas di akhir semester nanti menggunakan software ini. Semua bisa di-download di Google. Ada semua yang ini. Tinggal dipelajari saja. Ya, tinggal dipelajari, lihat di YouTube tutorial-tutorialnya bagaimana untuk menghasilkan multimedia interaktif sesuai yang kalian inginkan. Bisa kita lanjut? Kalau tidak ada pertanyaan mengenai software, bisa ya? Dan Ya Bu, ya Bu. Silakan Pak Richard, mungkin Pak Richard masih di sini kah? Pak Richard? bacain ya. Oh ya. Untuk Oke, Ibu. media ini ada tip, artinya cara-cara supaya seseorang yang membuat multimedia itu bisa menghasilkan yang baik ya. Yang pertama adalah tentukan jenis multimedia pembelajaran. Nah, multimedia presentasi pembelajaran atau multimedia pembelajaran mandiri. Jadi di antara dua ini apa yang sedang akan disiapkan. Alatnya atau apa namanya, tadi sudah dicontohkan oleh Bu Silpi. Kalau mau berarti apa yang disiapkan menggunakan apa alatnya tadi sudah dicontohkan ya. Kemudian kalau mau multimedia pembelajaran mandiri ya, artinya tugas mandiri. Apa tugasnya? Berupa foto, misalnya apa berupa
video ya atau berupa PPT yang diminta dari tugas itu, maka ya tadi sudah dicontohkan ada 4. Mau buat apa sudah ada, tinggal mahasiswa mencarinya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Silvi, bisa diambil di Google ya. Kemudian diperjelas dengan tutorial-tutorial yang ada di YouTube, sehingga mahasiswa dapat membuatnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mahasiswa. Ya, kemudian yang kedua, tentukan tema materi ajarnya. Otomatis ya, seorang guru kalau dia ingin membuat media, itu kan media itu adalah kelengkap mengajar. Paling tidak karena ini masih semester 3, mungkin sudah diajarkan belum membuat RPS ya? Sudah diajarkan belum? Mariani? Bu Belum, Silvi? Bu. Belum ya? Nah, media yang di sini ya ada baiknya mereka juga coba baca-baca ya RPS, karena media yang dimaksud di sini adalah salah satunya kalau seorang guru itu kelengkapan dari RPP tadi. Kalau di SD, SMP, SMA namanya kan RPS ya. Nah, kelengkapannya. Jadi kalau mengajar itu kan harus ada kelengkapan ini. Tapi kalau untuk mahasiswa semester 3, media yang dimaksud di sini ya untuk tugas-tugas. Jadi ada 2 hal yang harus didefinisikan dari instruksi tugas tadi. Tugas sebagai perangkat pembelajaran, bahwa media itu adalah alat untuk pelaksanaan proses pembelajaran, atau media ya yang digunakan untuk penyelesaian tugas ya. Jadi mungkin Bu Silvi itu ya untuk pengembangan multimedia yang di sini ada 2 hal, tapi karena kalian masih semester 3 belum ada latihan untuk RPS, maka media yang di sini dikhususkan hanya untuk kelengkapan tugas-tugas ya. Misalnya yang ini Bu Silvi minta buat media yang ada hubungannya dengan permainan sepak bola. Artinya fotonya, kerangka atau kesimpulan yang harus dipelajari untuk kelengkapan membuat media sepak bola tadi, begitu ya, untuk pembelajaran sepak bola tadi ya. Jadi terbatas hanya tugas ya. Mungkin itu Bu Silvi ya. Iya Bu, benar Bu. Nah, ini ada yang mau ditanyakan dari slide ke-6 ini? Silakan. Jadi kita biar tuntas belajarnya. Ya, ada. Nah. Media ini juga nanti akan ketemu lagi. Ini mata kuliah media pembelajaran di semester 3. Tapi ya, side effect dari pembelajaran ini diharapkan mahasiswa dapat membuat media yang ada hubungannya dengan tugas-tugas di dalam pembelajaran semester 3 ini ya. Jadi misalnya ada mata kuliah semester 3 itu ya. Misalnya ada semester 3 ya. Lihat dulu. Semester 3 ini ada didaktik metodik pembelajaran bela diri. Ya, didaktik metodik pembelajaran bela diri. Misalnya, siapa yang ngajar ini? Pak Ramel apa Pak Merijal? Pak Merijal. Nah, Pak kan minta pastilah ya. Kalian membuat ya membuat video atau membuat ya atau membuat ya contoh dari kegiatan pembelajaran
didaktik metodik bela diri tadi. Misalnya berupa pencak silat, atau karate, atau taekwondo, pasti disertakan dengan gambar. Gambarnya tadi atau fotonya tadi ya disertakan juga dengan keterangan. Keterangan yang dimaksud di sana adalah tag yang dimaksud oleh Bu Silvi tadi. Berupa apa? Animasi. Jadi gambar yang dibuat oleh Anda sebagai media tadi ada tag ya, ada suara. Jadi masuk dengan pengembangan multimedia yang dimaksud oleh materi media kelima ini ya, begitu. Mungkin begitu ya Bu Silvi ya? Iya Bu, benar Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ingin ditanyakan enggak? Silakan. Tidak ada, lanjut. Bu, di kolom Ya. chat sudah Pak Richard bagikan link untuk multimedia pembelajaran interaktif, Bu. Nanti bisa mahasiswanya mengeklik link tersebut. Nah, ini di link chat kita ya, kalian sudah bisa buka semua. Pak Richard sudah membagikan bagaimana cara Anda membuat ya multimedia ya. Ini sudah ada. Silakan nanti dipelajari, dicoba ya. Tadi saya sudah mengambil contoh, misalnya mata kuliah yang ada hubungannya dengan praktek penjas nih ya. Misalnya pengembangan motorik ya, pengembangan motorik. Ini semester 3 juga ya, yang mengajar Pak Iya, Waluyo Bu. sama Ibu Estriani. Nah, di model di pembelajaran motorik itu misalnya Ibu Destriani minta kamu membuat PPT. Motorik apa? Motorik halus, motorik kasar, hingga bisa dijelaskan apa yang digunakan. Tadi ya sudah dijelaskan oleh Bu Silvi. Ada 4 hal. Kamu tinggal mau milih yang mana untuk kelengkapan dari tugas-tugas mata kuliah itu tadi. Ya, artinya untuk mata kuliah media ini semua mata kuliah yang lain bisa tercover, ya, bisa tercover dari kegiatan-kegiatannya. Saya yakin semua mata kuliah itu pasti ada tugas-tugasnya. Nah, tugas-tugasnya itulah yang dijelaskan di sini. Salah satu sudah dicontohkan oleh Pak Richard tadi ya. Tinggal kamu mencoba ya. Ini buka link HTTP ini ya. Nah, Pak Richard sudah carikan ini ya. Sudah dicarikan oleh Pak Richard. Selamat Oke. mencoba ya. Kelihatan enggak, Iya, Bu? Kelihatan. Kelihatan ya. Bisa si Mariani bacakan itu linknya itu. Ulang ya. Nah, ini multimedia interaktif berupa video ya. Nah, tentang pembelajaran sepak bola. Ya. Udah lihat semua? Bisa, Bu. Ya. Nah, udah. Nah, misalnya kalian dapat video seperti ini ya. Nah, dapat video seperti ini. Bagaimana penerapan 4 hal yang sudah disampaikan tadi? Harus ada tag, artinya di situ dibuatkan tagnya, ya. Kalau tadinya tag yang ada di dalam video yang kita dapat dari YouTube itu dalam bahasa Inggris, tugasmu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Menjelaskan apa dari isi video tadi, ya. Nah, ini
Ini sudah ada nih, sudah dibuat oleh Pak Richard ya. Nah, kemudian teknik menggiringnya ya. Kemudian mungkin di dalam videonya itu, di dalam gambarnya itu tugas Anda adalah membuat teksnya. Kalau gambarnya itu tidak bergerak, dibuat animasinya ya. Jadi itu tugasnya. Jadi kita sudah mendapat bahan, tinggal bagaimana Anda mengembangkannya. Sehingga keempat hal tadi masuk media interaktif yang dimaksud oleh mata kuliah kita ya. Tuh. Nah ini ya. Jadi kalau dijelaskan dengan teks, maka siswa itu akan lebih jelas lagi ya. Menggunakan sisi kaki bagian dalam. Apa itu, bagaimana. Kalau kita cuman fotonya saja nggak tahu, dibikin interaktif. Oh, penggunaan kaki kanan bagian dalam itu kalau dilakukan di kaki kanan seperti apa, kalau dilakukan di kaki kiri seperti apa, kalau dia di tempat seperti apa, kalau dia berjalan seperti apa, kalau dibawa berlari bagaimana. Jadi itu harus melalui teks menjelaskannya sehingga yang melihat lebih paham ya, seperti itu. Ini mungkin bisa dijelasin ya. Oke. Ini ada ditambah video juga nih. Nah, ya, tadi teks kan, teks dalam melakukan dribbling dalam sepak bola gitu. Jadi ada kombinasinya. Ini tekniknya yang dipelajarin. Halo, Bu. Ya, Supi, silakan halo. Pak Richard. Ya Pak Richard. Silakan Pak Richard. Bu, ini kan sudah dibikin forum diskusinya, Bu, di e-learning kan? Ya. Maksud apa tuh? Maksud Richard itu biarlah mereka berdiskusi di e-learning. Karena kami ada yang itu, Bu, ada yang ditanya sama Ibu. Begitu. Iya, Bu. Biarkan ini kita diskusikan ke learning. Ya, silakan Bu Silpi, dikasihkan tugas-tugas diskusi di e-learning. Iya, jadi di e-learning itu sudah disiapkan forum diskusi ya. Kalian sebelum menjawab sebutkan nama, NIM dari Indralaya atau Palembang, terus baru jawab. Nah, satu orang yang mengomentari, minimal 3 orang yang membalas Bu ya, membalas pendapat temanmu tadi gitu. Jadi satu orang 3 yang menanggapi gitu. Misalnya Mariani menjawab gitu kan. Nah, Jessica terus siapa lagi? Jessica, Puja atau Rifki itu mengomentari pendapat dari Mariani. Begitu juga sebaliknya. Paham nggak? Di forum diskusi. Jadi diskusi kita itu bukan hanya menjawab sekali hilang kamu. Enggak. Jadi hidup seperti kita diskusi di kelas. Paham nggak? Paham nggak maksud Ibu? Paham, Bu. Ya. Jadi sebutkan nama, NIM, terus kelas Indralaya atau Palembang. Silakan kalian jawab. Yang lain menanggapi 3 orang saja. 1 orang yang menanggapi, 3 orang yang apakah benar sudah pernyataan dari Mariani seperti itu. Nah, tambahnya gimana? Yang lainnya juga. Paham? Paham nggak? Paham ya? Paham. Nah, video ini kan tadi sudah dibagikan di YouTube ada juga. Nah, fungsinya kenapa? Supaya kalian sudah ada gambaran. Ternyata multimedia itu tidak hanya ada teksnya saja, ada videonya, ada orangnya gitu kan yang melaksanakan teknik sesuai dengan materimu tadi di SMPK, SMA kayak gitu. Ya. Jadi tinggal diklik saja, kalian pelajari, pahami. Kalau sudah paham, oh berarti nanti saya mau membuat tugas akhirnya kayak gini. Oke?
Paham ya? Paham, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Tati, Pak Richard, kita lanjut saja di e-learning ya. Ya. Oh Kita lanjut. iya, Bu Silvi. Ya. Silakan ya. Ya, Nanti kami lihat ya. Jadi tadi Bu Silvi sudah menjelaskan bahwa satu tagihan yang sudah dibuat Pak Richard itu, kalian buat apa isinya, apa maksud yang ditagih oleh Pak Richard itu. Sekarang 3 orang lain kawan kamu, 3 orang dalam kelompok itu mengomentari. Ya, jadi satu komentar dari dirimu itu dikomentari 3 orang lainnya, ya, maksud Bu Silvi itu. Nah, terus nanti ya kamu juga mengomentari dari topik lain yang ada di dalam e-learning itu, diskusi e-learning itu, seperti itu. Nah, nanti hasil dari misalnya satu ya, apa itu media interaktif dalam permainan sepak bola, di sana ada dijelaskan apa itu, terus tuh yang lain menambahi. Nanti kalian simpulkan dari satu topik yang sudah dibahas oleh 4 orang itu, simpulkan. Nah, itulah hasilnya nanti menjadi produk dari kegiatan diskusi itu. Seperti itu. Nah, produknya itu dimiliki oleh 4 orang tadi. Itulah hasil diskusi untuk satu topik yang sudah dibuat e-learning itu, ya. Begitu Bu Silvi ya? ya Bu. Oke, ya. Oke, kalau sudah paham semua, kita akhiri di pertemuan Zoom pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ibu akhiri, Bu Tati akhiri, dan Pak Richard akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan dari yang